Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Fadur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat web yang berjudul Sejarah Evolusi Paus. Benar nggak sih nenek moyang paus itu dulunya berkaki empat? Mari kita bahas. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar paus, mamalia laut terbesar di dunia, hewan purba yang masih hidup, atau hewan dengan suaranya yang khas? Ya, itulah beberapa keunikan yang sering disematkan pada mamalia raksasa tersebut. Namun dari fakta-fakta yang ada, belum banyak orang yang mengetahui bahwa keluarga Cetacea ini mempunyai nenek moyang hewan darat berkaki empat. Selama lebih dari 1 abad, pengetahuan kita tentang catatan fosil spesies Cetacea masih terbatas sehingga tidak ada yang bisa memastikan seperti apa nenek moyang mereka. Paus yang kita kenal sekarang sangat beradaptasi dengan baik terhadap kehidupan di dalam air. Namun nenek moyang mereka ternyata adalah hewan berkaki empat. Hal tersebut diperkuat dengan fakta penemuan fosil paus kuno yang hidup di darat dan laut dalam jurnal Current Biology. Seperti manusia, paus adalah mamalia. Mereka memiliki paru-paru dan menghirup nafas. John Hall, seorang dosen biologi dari Universitas Kiel Inggris, menjelaskan dalam The Conversation bahwa awalnya nenek moyang paus menyerupai rusa kecil dengan 4 jari kaki, masing-masing mempunyai kuku kecil. Buktinya, satu fosil mata rantai yang hilang yang ditemukan di India menunjukkan bahwa nenek moyang paus turun ke air pada saat bahaya datang, dan mereka pergi ke darat untuk melahirkan dan makan. Mereka akan menghabiskan banyak waktu mengarungi udara dangkal, mencari makan untuk vegetasi udara dan invertebrata, dan akhirnya ikan kecil dan amfibi. Fosil paus prasejarah tertua berasal dari 53 juta tahun yang lalu dan ditemukan di situs-situs Himalaya, India Utara. Catatan fosil menceritakan kisah evolusi bertahap dan dari kehidupan darat ke kehidupan di udara. Dikutip Balainasek Direct, nenek moyang saat ini, Cetacea pertama diyakini sebagai Pachycetus, itu adalah hewan berkaki empat berukuran panjang 1 hingga 2 meter. Kerangka yang ditemukan di Pakistan menunjukkan bahwa hewan itu memiliki pergelangan dengan kaki seperti rusa yang khas dan tengkorak paus yang khas. Tidak seperti saat ini, spesies ini tidak akuatik dan pergelangan kaki adalah bukti tentang kemampuan berlarinya. Bentuknya menunjukkan bahwa Pachycetus adalah karnivora seperti paus modern. Selain itu, masih kata John Hall, selama ribuan tahun, tulang punggul berhenti terlepas dari tulang belakangnya. Agar mereka bisa berenang yang lebih efisien, tungkai depan berubah menjadi sirip, sementara pendinginan di belakang yang semakin sisa menyusut dan menghilang. Migrasi ke daerah Amerika. Dari wilayah sekitar India dan Pakistan, nenek moyang paus modern kemudian bermigrasi untuk akhirnya mencapai bentuk seperti Cetacea yang kita kenal saat ini. Jalan apa yang mereka ambil dan kapan? Catatan fosil dapat menjawab pertanyaan ini. Tetapi saat ini terlalu terfragmentasi untuk mendapat gambaran yang jelas. Penemuan fosil paus berkaki empat di Peru pada tahun 2011 menjelaskan perjalanan para Cetacea paus leluhur ini mendukung hipotesis migrasi ke barat yang mendahului migrasi ke udara. Kurang dari 10 juta tahun setelah munculnya paus pertama di wilayah sekitar India dan Pakistan, Gingeris de Philip, seorang paleontologis dari University of Michigan, Amerika Serikat, dalam jurnal yang ia tulis meyakini bahwa keturunan Cetacea pertama yang berkeliaran di darat semakin tertarik pada lingkungan akuatik, yaitu untuk mencari perlindungan dari bahaya. Ambulecetus, seekor paus berkaki empat yang kakinya berselaput, kemungkinan bisa berjalan dan berenang, sementara analisis tulang telah mengungkapkan bahwa ia dapat hidup di air tawar dan air asin. Telinga bagian dalamnya disesuaikan dengan kehidupan lingkungan akuatik. Evolusi paus jadi raksasa. Dalam catatan yang ditulis Balainasek Direct, Mechicetes pertama berukuran panjang 5 hingga 9 meter, sementara itu paus yakin telah mencapai ukuran yang kita kenal saat ini, hanya sekitar 4,5 juta tahun yang lalu. Pertumbuhan mistik yang tiba-tiba berkaitan dengan pendinginan iklim dan pembentukan lapisan es besar di belahan bumi utara. Di musim semi dan musim panas, nutrisi yang terperangkap es
dilepaskan ke perairan terbuka dan menumpuk di dekat pantai. Didorong oleh arus, plankton menumpuk di daerah-daerah ini dan tumbuh secara substansial ketika mereka bersentuhan dengan perairan yang kaya nutrisi. Plankton sampai saat itu tersebar luas di lautan, mulai membentuk konsentrasi musiman, kadang-kadang dipisahkan oleh ribuan kilometer. Hal itulah yang menjadi penjelasan mengapa makan plankton hingga sekarang. Kenyataannya, paus masih berevolusi saat ini, dipengaruhi oleh ekosistem yang terus berubah secara teratur dan interaksi antar spesies yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, selalu ada kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi kehidupan modern yang lama dipengaruhi pada beberapa tekanan evolusi seperti perubahan iklim, penurunan emisi mangsa, dan polusi laut. Ukurannya semakin besar membuat mereka sangat rentan terhadap kehilangan sumber makanan. Ini adalah keluarga Cetacea. Oke, kemudian biodata tentang saya. Nama Faris Rahman, kelas 11 RPL 4. Saya siswa SMK. Saya siswa kelas 11 di SMK Mahardika. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Saya tertarik dengan dunia teknologi dan pemrograman yang membuat saya memilih jurusan ini. Selain itu, saya juga memiliki hobi bermain badminton yang sudah lama saya geluti. Badminton bukan hanya menjadi cara saya menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga melatih keterampilan koordinasi dan fokus saya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, baik dalam hal akademik maupun kegiatan di luar kelas. Dengan minat di dunia teknologi dan olahraga, saya berharap bisa berkembang lebih baik lagi di masa depan. Ini saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.